Saya Benix dengan ini ingin menyampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana hujan badai siklon tropis yang mengakibatkan longsor dan banjir di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Dan saya dengan ini juga turut merasakan kesedihan dan belasungkawa atas hilangnya lebih dari 400-an jiwa ya, manusia yang terdampak bencana ini. Dan di tengah musibah ini saya juga mau mengingatkan buat teman-teman sekalian bahwa kekuatan terbesar bangsa kita itu adalah solidaritas. Jadi saya mau minta untuk kepada kita semua, rekan-rekan semua, untuk saling terus tolong menolong, bahu-membahu, gotong royong dalam memberikan bantuan, dalam memberikan dukungan, baik dari segi materi, dari segi tenaga, waktu, dan yang terpenting dukungan dalam bentuk doa supaya saudara-saudara kita di wilayah yang terdampak bisa segera dipulihkan. Semoga masa yang sulit ini dapat segera kita lewati bersama. Good news Indonesia, ramalan Benix kembali terbukti bahwa Indonesia diuntungkan dengan adanya perang tarif Donald Trump. Kemarin banyak media-media asing, anjing-anjing peliharaan George Soros, tentunya influencer-influencernya George Soros juga, yang bilang bahwa Indonesia dirugikan kalau seandainya 19% itu berlaku. Yang betul aja lu pakai otak dong. Karena faktanya hari ini ramalan Benix terbukti betul. Karena Indonesia kebanjiran duit 66 triliun. Dari mana? Dari perusahaan-perusahaan yang ada di Vietnam, perusahaan-perusahaan yang ada di China yang bakal pindahin pabrik mereka ke Indonesia. Kok bisa? Kenapa mereka mau? Makanya lu kalau penasaran lu jangan skip videonya Benix. So let's check this out. Jadi teman-teman, Indonesia itu bakal kebanjiran duit banyak banget nih, triliunan loh, 60 triliun lebih. Gara-gara ada 27 pabrik tekstil, garment yang ada di Cina, yang ada di Vietnam, yang dirugikan dengan perang tarifnya Donald Trump. Sakit hati mereka kalau ekspor dari negara mereka ke Amerika Serikat kena pajak mahal. Tapi kalau dari Indonesia kenanya murah. So mereka berbondong-bondong pindahin pabrik mereka ke Indonesia. Nah diprediksi Jawa Tengah bakal ketimpa duit puluhan triliun guys. Karena 27 pabrik tekstil garment yang dari Vietnam, Cina ini udah memastikan bahwa mereka investnya maunya ke Jawa Tengah. Dan mereka bakal menciptakan 120.000 tenaga kerja. Ini betul-betul berita baik nih buat kita nih. Karena sektor-sektor yang diinvest sama investor Cina sama Vietnam ini ada hubungannya dengan sektor-sektor yang padat karya. Kalau lu tahu Indonesia hobinya apa? Ekspor sepatu, alas kaki, garment. Nah mereka udah resmi mau memindahkan pabrik mereka ke Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Tengah guys. Nah menurut anggota Dewan Ekonomi Nasional ya Firman Hidayat, ya relokasi perusahaan ini tentu disebabkan oleh perbedaan tarif yang dikasih sama Amerika Serikat ke Cina dan Vietnam. Beda tarifnya, mereka kena tarif lebih mahal dibandingkan Indonesia. Dan ini gue bilang berulang-ulang, Indonesia pasti diuntungkan. Udah dapat duit investasi buat bangun pabrik, kita juga dapat lapangan kerja. Karena ada 120 lapangan kerja. Dan ini udah sesuai dengan video yang gue bikin 5 bulan yang lalu yang isinya seperti ini guys. Pakai logika berpikir ini lu jadi tahu Indonesia diuntungkan atau dirugikan. Faktanya kalau ini jadi kenyataan, Indonesia akan makin banyak bisa menerima investor asing. Indonesia akan makin banyak pabrik-pabrik yang dibangun, makin banyak pabrik-pabrik yang dibangun, makin banyak pabrik-pabrik yang dibangun. Yang artinya akan makin banyak lagi lapangan kerja yang tercipta. Banyak lagi lapangan kerja yang tercipta. Banyak lagi lapangan kerja yang tercipta. So teman-teman siap-siap saja ini bisa jadi kenyataan. Akan terjadi ledakan industri yang besar seandainya kita bisa pertahankan ini. Jadi kalau ada yang bilang narasi ini Indonesia dirugikan, gue gak sepakat. Gue melihat malah banyak keuntungan buat kita. Jadi apa yang gue bilang ya terbukti. Ramalan Benix terbukti benar. Perang tarif Donald Trump 19% menguntungkan Indonesia. Nah beda ini dengan media-media asing nih, anjing peliharaan George Soros, influencer-influencer yang ada di Instagram lu, YouTube, bahkan sampai ekonom-ekonom hobinya ngibulin lu, takut-takutin lu Indonesia gelap. Karena faktanya ya mereka semua salah, apalagi si Cendol 5 ounce. Ini diskon semu, Indonesia dirugikan, ini kebohongan. Enggak. Yang bener Indonesia diuntungkan kalau lu punya otak. Banyak ekonom-ekonom pengkhianat bangsa ini memang lu gak usah dengerin guys. Kenapa? Ya memang lu kan punya mata, lu lihat. Ada alasan dong kenapa investor dari Cina, pemilik pabrik dari Vietnam, bangun pabrik di Indonesia, tentu ada alasan dong. Kenapa? Ya karena tarif kita lebih rendah dibandingkan negara mereka. Contoh, lu ekspor footwear, sepatu, sendal dari Cina ke Amerika, tarifnya berapa hari ini? 47%. Padahal nilai ekspor mereka
itu sampai 163 triliun setiap tahun. Duit gede loh, 163 triliun. Tiba-tiba kena tarif, bea masuk kalau ke Amerika 47%. Marah lu, takut lu kalau lu yang punya pabrik. Akibatnya lu pindahin kemana? Lu mau pindahin ke Vietnam. Vietnam 20% bro, mahal juga. Akibatnya yang bener mana sih? Ya pindahin ke Indonesia, karena Indonesia cuma 19%. Dan orang Indonesia sudah sangat ahli bikin sepatu. Gitu guys. Dan ini potensi yang sangat besar. Kenapa? Karena Indonesia nilai ekspor sepatunya itu cuma 42 triliun ke Amerika Serikat. Cina 163 triliun. Vietnam 149 triliun. Berarti masih ada ruang yang sedemikian besar kita bisa serap untuk memindahkan pabrik-pabrik itu dari Cina dan Vietnam ke Indonesia guys. So this is a very good news kalau lu punya otak tentunya. Nah kalau bisnis yang lain gimana? Ada HS62 apparel. Lu kan suka tuh pakai celana jeans misalkan. Lu suka pakai kemeja yang baru yang bagus. Nah, itu HS62 tuh apparel tuh. Lu tahu dari Cina ekspor ke Amerika Serikat itu tarifnya 47%. Sama kayak footwear. Padahal itu 127 triliun loh nilai ekspornya setiap tahun. Tapi sekarang kena tarif 47%. Kalau lu jadi pengusaha apparel, pabrik-pabrik apparel di Cina pasti takut. Pasti lu pindah ke India. Tapi ternyata India kena tarif 25%. Bete dong. Gak bisa dong pindah ke India. Terus pindah kemana? Pindah ke Vietnam. Tarif 20%. Pindah ke Bangladesh sama mahal 20%. Yang paling bener mana? Pindah ke Indonesia. Tarifnya cuma 19%. Kalau lu punya logika berpikir itu, lu punya otak. Lu gak kayak si cendol 5 ons yang gak ada otak. Atau ekonom-ekonom yang dibayar sama George Soros buat menghancurkan kita. Lu pasti punya logika bahwa kita diuntungkan. Kita berhasil dapat good deal dengan Donald Trump. Karena akibatnya ya pabrik aparel itu pindah dari India, dari Bangladesh, dari Vietnam, dari Cina ke Indonesia. Begitupun kalau lu ngomong lagi HS61. Nah ini tekstil lah, barang-barang rajutan lah. Ada t-shirt, sweater, hoodie, legging, kaos kaki. Itu yang dirajut lah. HS61 isinya itu tuh. Nah teman-teman pemain tekstil juga ini good news nih buat kalian nih. Kenapa? Karena sekarang juga makin banyak pabrikan-pabrikan Cina yang terpaksa tutup pabrik di sana. Dan mereka harus pindah ke sini. Kenapa mereka harus lakukan itu? Lu tahu di Cina tiap tahun itu ekspor 180 triliun tekstil ke Amerika. Vietnam 139 triliun setiap tahun ke Amerika Serikat. Sekarang Cina kena tarif 47%, Vietnam 20%, India 25%. Mahal bro, gak balik modal. Udah itu bayar gajinya juga mahal UMR-nya di sana. Akibatnya apa? Mendingan pindah ke Indonesia. Indonesia cuman tarifnya 19%, barang kita lebih murah masuk Amerika Serikat dan UMR di Indonesia juga jauh lebih rendah. Karena kayak di Vietnam aja UMR-nya sekarang udah di atas 5 jutaan mayoritas. Tapi kalau lu bikin di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, lu tahu UMR Jawa Tengah, ya sekitar 2,7 sampai 3 jutaan guys. So ini win-win nih for everybody nih. Dan kenapa gue pede banget ekonomi Indonesia bakal jadi lebih baik guys? Simpel aja. Lu tahu perputaran ekonomi dari investasi Cina dan Vietnam ini belum pindah semua lu, masih cuma 27 perusahaan lu. Mereka bakal pindah ke Indonesia, mereka bakal buka lapangan kerja. Satu pabrik aja investasi itu sekitar 2 triliun guys. Buat bangun pabriknya ya. Yang artinya Indonesia bakal ketimpa duit 60 triliun lebih dari pembangunan pabriknya. Berarti apa? Dia bakal cari kuli-kuli. Dia bakal beli beton, besi, semen, kabel listrik. Wah bakal hidup nih ekonomi masyarakat karena ada pembangunan besar-besaran 60 triliun. Belum serapan tenaga kerja dan perputaran uang di sana. Maksudnya apa? Ya ketika pabriknya udah jadi, habis duit 60 triliun, masa gak ada orangnya? Yang jalanin mesinnya siapa? Robot gitu. Yang parkirin mobilnya robot? Enggak lah. Pasti pakai supir, pakai logistik, pakai supplier, pakai tukang jahit, pakai tukang rajut, pakai admin pajak, pakai tukang akuntan dan lain sebagainya. Termasuk catering. Maksudnya Pak, dari 27 pabrik itu rata-rata akan menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja. Kalau ada 27 pabrik berarti ada 120.000 tenaga kerja di Jawa Tengah. 120.000 lapangan kerja baru. Kalau satu orang aja digaji UMR itu sekitar 2,7 juta setiap bulannya, maka setiap bulan 2,7 juta rupiah UMR di sana kali 120.000 orang tenaga kerja baru itu setara 324 miliar guys setiap bulannya loh buat bayar gajinya mereka. Artinya setiap tahun Jawa Tengah khususnya Kendal akan ketimpa duit baru setara 3,8 triliun setiap tahunnya. Karena ada penciptaan lapangan kerja ini baru 27 pabrik yang pindah loh guys. Ini gede banget guys. Gede banget ini. Dan lu bayangin itu baru 1 tahun 3,8 triliun. Kalau 10 tahun mereka ada di situ, ingat ya karena kan Prabowo menang 2 periode 10 tahun. Apa yang terjadi? Jawa Tengah bakal ketimpa duit 38 triliun loh. Dan ini big money guys. Kenapa? Karena lu tahu ya APBD Kendal itu cuma 2,5 triliun. So tiba-tiba ketimpa duit investasi 60 triliun, ketimpa gaji karyawan setara 3,8 triliun setiap tahun. Waduh, lu bakal saksikan pertumbuhan ekonomi yang gila banget sih dari Kendal, Jawa Tengah. Karena
ada investor asing yang masuk. Makanya gue berulang kali bilang sama orang-orang, gue sih sangat optimis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti bisa tinggi. Kita bisa kejar tuh 8%. Ya pelan-pelan ada dari 5%, 6%, 7%. Tahun 2026 aja gue yakin bisa di atas 6%. Gue setuju sama Purbaya. Gue juga pede. Ekonomi Indonesia bisa naik 6% tahun 2026. IHSG bisa sampai 10.000 bahkan. Ya nggak tahun 2026 ya, sebelum 2027 berakhir lah. Pede gue, optimis gue. Ekonomi kita bisa tumbuh. Cuma dengan catatan guys, khususnya lu teman-teman di Kendal, di Jawa Tengah, lu jangan kayak orang gila. Ada investor asing lu takut-takutin. Ada investor asing lu gebukin. Lu palak. Lu tahu investor asing di Indonesia, kita itu butuh mereka. Malah lu palakin. Kayak kemarin tuh ada kasus di Chandra Asri. Sampai bos Apindo minta nih pemalak 5 triliun ke Chandra Asri diinvestigasi. Dipalak ormas. Ormas berseragam, tidak pakai seragam. Ormas warna merah, kuning, hijau, hibiniu, ungu, kuning, semua ada lah di situ. Bahkan sampai orang Korea aja ditakut-takutin mau investasi 30 triliun, akibatnya batal. BYD, pabrik mobil listrik mau bangun di Subang, sampai diserang sama aksi premanisme. Ormas-ormas. Udahlah guys, gak usah lu aneh-aneh. Lu pengen Indonesia ini maju apa enggak? Orang mau invest ya dibantu, dikasih kemudahan. Bukan malah ditakut-takutin. Kalau perlu malah lu fasilitasi supaya mereka makin enjoy bisnis di sini. Contohnya apa? Kasih insentif pajak. Contoh paling gampang kalau jadi pengusaha di Singapura. Lu bayar pajak itu cuma 17%. Di Indonesia pajaknya 22%. Itu jauh banget tuh bedanya. Makanya gak heran kalau orang Indonesia banyak pengen buka usahanya di Singapura. Karena pajaknya lebih rendah guys di Singapura. Lebih gila lagi Vietnam. Vietnam lu tahu nggak pajak corporate-nya, pajak perusahaan itu cuma 10%. Jauh lebih murah dan jauh lebih kompetitif dibandingkan Singapura. Apalagi dibandingkan Indonesia yang bisa sampai 22% guys. Makanya ini salah satu hal yang sebetulnya malah kita harus kasih kemudahan. Kita kasih karpet merah. Kita kasih insentif supaya mereka datang bawa duit triliunan dan ciptakan lapangan kerja. Jangan malah ditakut-takutin. Cuman itulah kendala Indonesia. Yang ketiga, korupsi kita masih tinggi. Kita ranking 99 korupsi kita. Dari 100 negara yang disurvei, korupsinya Indonesia ternyata yang paling buruk. Satu tingkat di bawah neraka kan. Paling parah yang peringkat 100, Indonesia peringkat 99. Gila sih, ngeri banget. Memang kita harus berani katakan tidak nih sama korupsi ini guys. Janganlah. Makanya teman-teman sekali lagi ya gue mau ingatin ya, buat teman-teman jangan mudah lu dipancing, dihasut media-media asing, influencer-influencer asing, George Soros, ekonom asing peliharaan George Soros. Udah lah, lu jangan mau diadu domba sama mereka. Lu harus optimis Indonesia bakal jadi lebih baik. Kalau lu disuruh malak, lu disuruh lakukan tindakan premanisme, disuruh demo, jangan mau guys. Lu malah merugikan negara kita sendiri. Orang mau bawa duit triliunan, mau bisnis, malah takut-takutin. Cuman ya inilah maka salahnya di Indonesia. Di bawah dipalak, di atas ternyata disikat juga. Kenapa? Karena ketika Purbaya lagi asik nih mau bangun Indonesia, mau bangun ekonomi kita, ternyata dia juga dikerjain. Lu tahu, Bank Sentral sekarang punya duit sampai 1.000 triliun numpuk di Bank Sentral kita. Padahal harusnya duit itu digelontorin ke bawah, disalurin pakai kredit ke UMKM. Tapi enggak, yang terjadi apa? Malah ngendep di atas. Ngeri nih barang nih guys. Di luar padahal Purbaya udah bilang kita harus turunin suku bunga, kita harus pro bisnis. Dia sampai injeksi duit ratusan triliun ke bank-bank di Indonesia. Apa yang terjadi? Ternyata di duitnya dipakai buat beli SRBI, ditabung lagi di Bank Indonesia, bunganya 4,6%, kan gila. Soalnya Purbaya minta bunga 4%, cuan 0,6%, nggak pakai mikir, nggak usah minjemin ke bawah, mendingan tabung di Bank Indonesia, kan gila. Ini betul-betul aneh, kebijakan apa ini? Khususnya Presiden Prabowo ini harus tegas ini. Ini lu bisa jadi disabotase nih sama Bank Sentral kita sendiri. Masa dia nggak inline dengan agenda ekonomi kita? Masa ada duit ratusan triliun ngumpul di, bahkan ribuan triliun kata Purbaya, di Bank Sentral. Katanya mau hidupin ekonomi, uang berputar di masyarakat, enggak. Ujung-ujungnya apa? Duit kering. Karena bank-bank di Indonesia nggak mau lagi ngucurin kredit ke bawah. Mendingan duitnya dia tabungin ke Bank Indonesia. Memang bandel-bandel juga bank ini. Kemarin Purbaya bilang, nih gue kasih lu duit 200 triliun. Tapi lu gak boleh beli SBN. Surat utang negara gak boleh beli. Si bandel-bandel ini malah beli SRBI. Gila memang. Bener-bener dikerjain kita habis-habisan guys. Gak sinkron ini. Kecewa gue kecewa banget guys. Lu setuju gak kalau kita bikin video khusus tuh buat soal Bank Sentral nih? Gimana sih kerjanya nih? Kok gak mendukung pemerintah pusat mau bangun negara ini? Yang bener sih. Dan lu setuju gak kalau kita bikin itu part 2 lanjutannya? Apa sih dampaknya ya kalau Bank Indonesia itu sibuk aja ngumpulin duit Indonesia ribuan triliun, bukannya dikucurin ke bawah? Itu fatal loh guys. Lu setuju gak kalau kita bikin video khusus nih buat mereview kebijakannya Bank Indonesia? Dan yang paling penting ya teman-teman, baru 27 perusahaan aja yang pindah dari Cina, Vietnam ke Indonesia. Indonesia bakal ketimpa duit 60 triliun. Bakal dapet 120 ribu lapangan kerja. Lu bayangin kalau ada ribuan perusahaan pindah ke Indonesia. Cuma ya kendalanya kita ada masalah bukan cuma soal di infrastruktur ekonomi kita, tapi juga di suprastruktur kita. Orang-orangnya, pejabat-pejabatnya kayak model begini nih yang harus di
reformasi guys. Kita harus berani mereformasi pejabat kita. Makanya gue setuju. Kalau kayak si Purbaya juga mau cut tuh orang-orang di bea cukai. Karena apa? Ya banyak kebocoran di sana, banyak korupsi di sana. Gue setuju Purbaya mau cut itu. Cuma jadi bingung lu ya. Next video kita bahas apa? Bea cukai atau Bank Indonesia nih? Segera tulis di kolom komentar next video sebaiknya Benix bahas apa. Dan lu setuju gak sih kalau Indonesia harus lebih pro terhadap investor asing? Jangan ditakut-takuti mereka mau berbisnis di Indonesia. Dan sejujurnya menurut lu Indonesia udah siap belum buat nampung kepindahan perusahaan-perusahaan asing itu dari Cina ke Vietnam. Dari Cina ke Indonesia, dari Vietnam ke Indonesia. Udah siap belum sih sebetulnya kita? So jangan lupa tuliskan di kolom komentar pandangan kalian seperti apa terkait perang tarif Donald Trump ini. Ternyata terbukti ramalan Benix Indonesia diuntungkan. Terbukti banyak pabrik-pabrik yang pindah ke Indonesia. Lu setuju gak kalau kita kasih insentif lagi lebih lanjut, diskon pajak, biar mereka lebih semangat lagi pindahin perusahaannya ke Indonesia. Dan yang paling penting next video kita bahas apa nih? Purbaya versus Bea Cukai atau Purbaya versus Bank Sentral Indonesia. Ditunggu kolom komentar kalian seperti apa. Jangan lupa subscribe channel Benix sekarang juga. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.